Sebuah gelombang penindakan hukum yang menargetkan ribuan Muslim tengah terjadi di berbagai negara bagian India yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu (BJP). Setidaknya 2.500 orang telah didakwa dan puluhan lainnya ditangkap. Tindakan ini dipicu oleh penggunaan slogan sederhana, "I Love Muhammad", yang oleh pihak berwenang dianggap mengancam ketertiban umum. Berawal dari papan ucapan di Kanpur, rangkaian peristiwa ini bermula pada 4 September 2025 di kota Kanpur, negara bagian Uttar Pradesh. Saat merayakan Maulid Nabi Muhammad, sebuah lingkungan Muslim memasang papan berlampu dengan tulisan "I Love Muhammad" yang meniru desain ikonik "I Love New York". Papan ucapan tersebut menuai kritik dari beberapa warga Hindu setempat. Awalnya, keluhan hanya berfokus pada dugaan pelanggaran hukum Uttar Pradesh yang melarang adanya tambahan baru pada perayaan keagamaan publik. Namun keluhan ini dengan cepat berkembang. Polisi kemudian mendaftarkan kasus terhadap 2 lusin orang dengan tuduhan mempromosikan permusuhan atas dasar agama. Sebuah dakwaan yang dapat berujung pada hukuman penjara hingga 5 tahun. Eskalasi protes dan tindakan keras aparat, tindakan polisi di Kanpur memicu kritik luas dari para pemimpin politik Muslim dan memicu gelombang protes. Slogan "I Love Muhammad" menyebar ke berbagai wilayah, muncul di unggahan media sosial, kaos, dan spanduk sebagai bentuk solidaritas. Namun respons aparat semakin keras. Di Bareilly, Uttar Pradesh, bentrokan terjadi antara polisi dan demonstran. Polisi menangkap 75 orang, termasuk seorang imam lokal, Tauqir Raza. Pihak berwenang setempat juga menghancurkan sedikitnya 4 bangunan milik para tertuduh. Praktik pembongkaran rumah ini disebut oleh para aktivis sebagai bentuk hukuman kolektif di luar jalur hukum. Legalitas dipertanyakan. Para ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia mempertanyakan dasar hukum dari penindakan ini. Konstitusi India menjamin kebebasan beragama, serta kebebasan berbicara dan berekspresi, selama tidak menghasut kekerasan. Nadim Khan dari APCR mengatakan bahwa pihak berwenang dengan sengaja menggunakan pasal hukum lain, karena tidak ada undang-undang yang mengkriminalisasi ekspresi "I Love Muhammad". Ia membandingkan situasi ini dengan gambar dewa-dewi Hindu bersenjata yang umum ditemukan di India. Ia bertanya, haruskah itu dianggap mengancam semua Muslim? Akar Patel dari Amnesty International menegaskan bahwa slogan tersebut damai dan tidak memenuhi syarat untuk dikenakan pidana. Peran negara adalah menjaga hak secara setara, bukan mengawasi ekspresi keyakinan, ujarnya. Pola penargetan dan dampaknya pada pemuda Muslim kritikus melihat penindakan ini sebagai bagian dari pola marginalisasi Muslim. Sejak Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa tahun 2014, insiden ujaran kebencian terhadap Muslim melonjak tajam, terutama di wilayah yang dipimpin BJP. Banyak dari mereka yang ditangkap adalah pemuda Muslim, termasuk yang hanya memposting di media sosial. Asim Ali, seorang analis politik, mengatakan bahwa ekspresi identitas agama dari Muslim kini dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai hasutan kebencian. Ia menutup dengan mengatakan, tempo kebencian meningkat dari hari ke hari, dan masa depan semakin sulit dibayangkan.